Dan kami persilakan untuk penanya berikutnya Bapak Adam. Boleh berdiri Bapak Adam yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Adam. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi saya mau nanya, saya punya teman itu ngomongin saya, tapi saya tetap sabar Ustadz. Hukumnya apa ya Ustadz kalau orang ngomongin saya gitu Ustadz? Oke, siap. Beliau bertanya bagaimana hukumnya orang yang membicarakan tentang diri kita. Dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwa beliau bisa bersabar. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah kaidah sederhana dulu. Tentang apa? Ini boleh dicatat, boleh diingat. Tentang apa? Bahwa Allah tidak akan pernah menghisap diri kita tentang ucapan, sikap, dan perilaku orang lain kepada kita. Tapi Allah akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Jadi kalau orang lain jelek-jelekin kita, biarin aja. Sebetulnya ya, kalau misalkan kita mau sedikit merenung, kenapa ada orang yang mencela kita dalam proses perbaikan yang kita lakukan, hijrah yang kita lakukan, ya, mendekatkan dirinya kita kepada Allah selama ini, ada orang yang mencela, misalkan gini, ngapain ngaji-ngaji, gue tahu aib lu bagaimana, ya. Ada misalkan yang julid kayak begitu. Sebetulnya kalau kita mau merenung sedikit, itu adalah cara Allah untuk mengapresiasi kita bahwa Allah itu notice, Allah itu memperhatikan kita ada perubahan dalam diri kita. Cuman Allah menyampaikan pesannya lewat lisan pencela. Kenapa begitu? Karena Allah pengen menguatkan hati kita dalam perjalanan ke depannya yang pasti gak akan gampang. Pasti akan semakin banyak apalagi ujian dan masalahnya dari orang-orang. Dari orang terdekat kita juga, bahkan kayak ibu-ibu, mbak-mbaknya juga ketika pakai jilbab pasti ada tantangannya. Dari orang-orang terdekat kita, sama juga kayak mas-masnya ketika belajar untuk masuk ke masjid, sholat mulai di masjid dan lain sebagainya. Pasti ada yang mencela, pasti ada yang apalagi ya, ngomongin kita di luar, di belakang kita, tentang aib kita dan lain sebagainya. Saya mengatakan, wallahi biarin aja. Itu jadi apa? Jadi pasif income pahala buat kita ketika kita bisa bersabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Sederhana kok. Adanya pencela-pencela itu karena Allah pingin menguatkan hati kita, karena Allah pengen mendidik kita. Hambaku, jangan sampai kamu seperti dia, karena kamu dicela sama orang gak mengasihkan, gak enak, pasti sakit, pasti kecewa. Maka jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong angkat tangan. Siapa di sini yang gak pernah jelek-jelekin orang? Ada lagi? Saya tanya balik ya. Pertanyaannya saya ganti. Kan tadi saya tanya siapa di sini yang nggak pernah dijelek-jelekin orang. Pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini yang nggak pernah menjelek-jelekan orang? Kalau tadi dijelek-jelekan, sekarang menjelek-jelekan. Nggak ada kan? Ini jawaban dari Quran surat ke-42 ayat 30 surat Asy-Syura. Apa kata Allah? Segala musibah, segala sakit hati, kecewa yang kita rasakan, luka yang kita alami, dibohongi sama orang, dizolimi sama orang, kata Allah itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Gak lepas dari diri kita. Itu kenapa momen Ramadan ini sangat besar harusnya terjadi perubahan dalam diri kita. Kenapa? Tujuan dari Ramadan itu jelas, menjadi hamba yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah tidak mungkin melakukan sikap-sikap dan perilaku serta ucapan yang mencela orang lain, merendahkan orang lain, tidak mungkin. Nah itu kenapa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini menjadi madrasah terbaik buat kita. Kenapa? Wallahi, kalau kita bisa menjaga hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol sikap kita, mengontrol perilaku dan ucapan kita di bulan yang mulia ini, maka Allah yang akan menjaga di 11 bulan kemudian di luar Ramadan. Kenapa begitu? Karena kan di luar Ramadan, begitu Ramadan selesai, apa yang Allah lakukan? Allah melepas semua belenggu-belenggu dari para setan-setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya apa? Karena di Ramadan ini kita sungguh-sungguh menahan diri, menahan lisan, menahan sikap. Akhirnya apa? Allah berikan benteng yang namanya iman. Iman itulah yang akhirnya menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk dan memunculkan respon terbaik ketika ada orang-orang yang juga berbuat dan bersikap buruk kepada kita. Itu buah dari Ramadan dan semoga Allah merahmati kita dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah memberikan jawabannya. Dan pemirsa, di segmen berikut, segmen nasihat Ustadz, yaitu segmen 4, kami akan buka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar kami, yaitu di IG Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu tanda ibadah Ramadan yang tak bernilai ibadah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.